pagi, selamat datang di podcast BNN Kota Berdialog. Salam sehat tanpa narkoba. Aku Syakira di sini menjadi host pada pagi hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang penting banget untuk kita bahas. Nah, hari ini tema yang akan kita bawa adalah membongkar mitos bahwa narkoba bisa bikin santai, chill, dan bikin hidup lebih enak, padahal justru sebaliknya. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, ada salah satu narasumber yang pastinya akan memberikan ilmu bermanfaat buat teman-teman di rumah. Please welcome. Halo, aku Raka. Terima kasih nih buat Kak Syakira karena udah ngundang hari ini untuk membahas tentang topik yang sedang krusial banget nih untuk saat ini, dan semoga ini bisa membuka pandangan orang untuk kedepannya. Oke, mungkin bisa kita langsung aja kali ya Kak bahas topik kita pada pagi hari ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, anak muda zaman sekarang, anak-anak Gen Z atau mungkin udah Gen Alpha itu udah pada tahu sama yang namanya narkoba. Apalagi di sosial media itu udah viral banget. Nah, menurut Kak Raka sendiri, kenapa sih banyak anak muda zaman sekarang itu yang berani tergoda untuk memakai narkoba? Kalau menurut saya sih Kak ya, dalam realita ini memang banyak nih anak muda zaman sekarang nih yang menggunakan narkoba, dan ini terdapat beberapa faktornya sih Kak yang menjadi pemicunya. Yang pertama itu bisa jadi feel pressure nih Kak, yang dimana ini adalah tekanan dari teman sebaya mereka. Karena untuk anak muda zaman sekarang, mereka itu ingin mencari teman sebanyak-banyaknya, dan ketika mereka tidak diakui oleh orang lain, mereka merasa bahwa mereka itu tidak keren nih Kak. Kemudian ada lingkungan yang permisif nih, yang dimana dalam lingkungan ini mereka itu kerjanya itu cuman nongkrong, clubbing, dan mereka itu menggunakan narkoba itu sudah dinormalisasikan oleh mereka sendiri Kak. Kemudian yang ketiga itu ada faktor internal dalam diri anak muda ini Kak, yang dimana anak muda ini kita tidak tahu apakah mereka itu di rumah itu mendapatkan tekanan dari keluarga atau mereka mendapatkan tekanan dari orang tua. Mungkin itu aja Kak. Jadi ada begitu banyak ya alasan dan faktor tuh teman-teman yang bisa membuat anak muda zaman sekarang itu terjerat sama yang namanya narkoba. Seperti tadi ada peer pressure, faktor dari teman, ketika ada teman yang mau ngajak narkoba dan kita sebenarnya tuh nggak mau, tapi takut bilang enggak karena nanti takutnya tuh dibilang cupu atau nggak keren kali ya. Terus ada juga faktor lingkungan yang dimana mungkin teman-temannya biasa party, nongkrong, terus juga menggunakan narkoba sekarang itu udah hal yang tabu ya pastinya di lingkungan teman-teman semua. Iya, itulah kenapa Kak kita tuh harus cari akar permasalahannya itu di mana, bukan melakukan pelarian ke arah yang tidak baik seperti narkoba ini Kak. Nah, ini tuh teman-teman yang pengen kita lurusin. Banyak yang bilang narkoba itu bisa bikin kita tenang, santai, chill. Tapi kenyataannya tuh gimana sih kalau menurut Kak Raka sendiri? Kalau menurut saya Kak, itu merupakan sebuah mitos yang sangat besar Kak. Pengguna narkoba itu hanya akan merasakan efek euforia semu, yang dimana efek ini merupakan kesenangan sementara yang diciptakan oleh zat-zat berbahaya ini Kak. Sedangkan zat-zat narkoba ini memiliki efek yang sangat fatal bagi tubuh Kak. Efek yang pendek itu dapat kita tuh dapat merasakan halusinasi Kak. Yang kemudian yang kedua itu ada kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Lalu ketika kita menggunakan zat-zat ini Kak, emosi kita tuh menjadi sangat tidak stabil Kak. Kadang kita bisa senang banget, atau juga kita tuh bahkan bisa sangat marah banget Kak, tanpa kita tahu penyebabnya apa. Sedangkan kalau efek jangka panjangnya itu kita dapat merasakan kecanduan Kak. Ketika kita tidak mengkonsumsi zat seperti ini, kita tuh akan merasakan gelisah atau bahkan tubuh kita tuh bisa sakit Kak ketika kita tidak mengkonsumsi hal ini. Kemudian yang paling fatal itu dapat terjadi kerusakan pada organ otak, paru-paru, jantung, dan lain-lain Kak. Nah, bisa teman-teman dengar nih ya, sebenarnya yang dirasakan saat kita menggunakan narkoba itu adalah mitos besar. Itu hanya euforia semu atau ketenangan sesaat, dan itu pastinya membuat banyak sekali efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Salah satunya tadi adanya ketergantungan dan kerusakan organ vital. Jadi yang katanya tadi narkoba itu bisa bikin santai, sebenarnya malah nambah masalah baru ya di hidup teman-teman semua. Iya Kak, dan tragisnya itu kebanyakan orang itu terlambat
menyadari Kak. Jadi mereka itu sudah terlanjur rusak, baru mereka menyesal. Sedangkan kita tahu penyesalan itu selalu datang di akhir Kak. Nah tuh teman-teman yang lagi dengerin podcast ini bisa denger kali ya, yang lagi make mungkin sekarang sambil dengerin podcast ini bisa dipikirin lagi. Karena efek sampingnya tadi ada banyak sekali dan penyesalan itu selalu datang di akhir. Jadi sebelum menyesal lebih baik tidak menggunakan. Nah, kalau narkoba bukan solusi, apa dong yang bisa kita lakuin buat healing, nenangin diri, atau keluar dari yang namanya stres? Kalau menurut saya sendiri nih Kak ya, cara untuk healing itu ada berbagai macam nih Kak. Yang pertama itu ada olahraga. Olahraga yang saya maksud ini nggak juga harus nge-gym sih Kak. Kita dapat melakukan jogging ataupun lari nih keliling komplek perumahan kita sendiri. Lalu kita juga dapat mengikuti senam ketika ada acara apa kan biasanya ada senam tuh Kak. Nah kita ikut aja iseng-iseng kan, kita tidak perlu membayar juga ketika mengikuti itu. Kemudian kita juga dapat melakukan meditasi Kak. Meditasi ini dapat membantu kita untuk mengontrol emosi kita sendiri. Jadi kita itu menjadi orang yang lebih tenang. Lalu kita juga dapat menggambar Kak. Kita dapat menggambar untuk melatih kreativitas kita dan apa nih yang kita pikirin. Karena kreativitas seseorang itu pasti dapat diasah dan juga hal ini dapat menjauhkan kita dari narkoba. Lalu ada menonton film, mendengarkan musik, dan juga melakukan konten Kak. Karena kan kita tahu di zaman yang teknologi zaman sekarang itu konten itu sudah sangat banyak dan hampir setiap orang itu pasti sering konten nih Kak kita lihat. Lalu juga kita dapat melakukan quality time dan memilih teman yang dapat mensupport kita agar kita menjauhi hal-hal yang negatif itu Kak. Jadi teman-teman bisa dengar ya, ada begitu banyak cara yang lebih sehat buat healing dan santai. Salah satunya tadi olahraga. Jangan santai aja di depan komplek, itu udah olahraga, meditasi atau journaling. Teman-teman bisa nulis di buku harian kalian, dengerin musik, nonton film favorit kalian, atau mungkin bisa quality time bareng teman-teman yang kalian anggap bisa memberikan dampak yang positif bagi teman-teman. Jadi self care itu bukan berarti kita harus melari ke zat yang berbahaya, tetapi kita harus hadapi dan urus diri dengan cara yang sehat. Nah, kadang kita sering lupa ya Kak sama hal-hal yang sebenarnya bisa bikin kita tenang. Dan setelah kita olahraga dan yang lain ini tadi Kak, kita itu juga tidak memiliki efek samping ketika melakukan itu. Malah itu dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan segar lagi nih Kak. Oke sobat, kita akan melanjutkan podcast kita setelah informasi yang berikut ini. Hidup gue makin merosot, kemauan untuk stop itu ada, cuma actionnya gue nggak dapet. Nggak ada orang yang mau direhab, merasa dirinya ini bisa. Kami paham kebingungan dan keraguanmu tentang proses rehabilitasi BNN. Apakah benar direhab atau dipenjara sih? Daripada berasumsi, yuk kita kenali program rehab dari BNN ini. Fakta pertama adalah orang-orang yang terjerat narkoba akan ada dua penanganan. Jika terbukti pengedar, akan dihukum. Tetapi jika hanya pengguna, akan melewati proses rehabilitasi. Keputusan penanganan tersebut didasari oleh surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT, Tim Asesmen Terpadu BNN. Tim ini secara komprehensif dibentuk oleh BNN, penyidik kepolisian, jaksa, dan dokter yang membidangi rehabilitasi. Kalau mama user edik itu cuma ada 3 pilihannya, mati, masuk sel, atau dia mau rehab. Kedua, tahapannya pun gak ribet kok. Hanya perlu datang ke klinik Pratama BNNP atau BNNK atau IPWL terdekat. Dan di sana akan ditentukan proses rehab mana yang cocok dengan kondisi pengguna. Buat saya sih, rehab itu memang diperlukan ya. Setelah proses rehab pun, setiap pengguna akan didampingi agar siap untuk kembali ke masyarakat. Mereka yang udah masuk duluan membantu kita untuk proses pemulihan kita. Diajarkan untuk menjadi kepribadian yang lebih terbuka, semua diisi dengan hal-hal positif. Lalu yang ketiga, BNN juga menjamin kerahasiaan identitas setiap pasien. Dan semua prosesnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Rehab itu nggak seburuk yang kalian bayangin kok. Ini loh perubahan yang diberikan oleh rehabilitasi terhadap diri gue. Kepribadian yang lebih baik, gue dibuat jadi back to function. Pengolahan kemarahan, komunikasi skill, terus habis itu pola hidup sehat.
kita semua ada diajarkan lah di sini. Pihak BNN memberikan kita satu wawasan, satu ilmu yang kita nggak bisa temuin gitu loh secara user edit ya. Di sini gue diajarkan untuk kembali seperti sebagaimana mestinya diri gue, Kak. Yuk berani rehab untuk kebaikan dirimu dan orang di sekitarmu. Peduli diri, berani rehabilitasi. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Kita lanjut nih. Nah, kan tadi udah dibilang di awal, banyak yang takut bilang enggak saat ditawarin narkoba. Padahal sebenarnya nolak narkoba itu keren kan, Kak? Super keren, karena ketika kita menolak, berarti kita tuh memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri nih, Kak. Dan tidak semua hal yang viral itu harus kita ikuti, dan tidak semua tren itu baik nih, Kak. Ada juga tren yang buruk untuk diikuti. Lalu menurut saya, Kak, orang yang dapat mengatakan kata tidak itu akan lebih bisa dihormati oleh orang lain, Kak. Nah, teman-teman bisa dengar ya. Jadi nolak itu bukan berarti kalian itu cupu, tapi kalian tuh udah keren banget karena udah berani nolak, dan itu membuktikan bahwa kalian itu memegang kendali atas diri kalian sendiri. Jadi nggak harus mengikuti tren, dan nggak semua tren itu baik. Nggak harus mengikuti teman. Ketika teman kesana kita juga kesana. Ketika teman kita make kita juga make. Benar yang dibilang Kak Raka tadi, bahwa orang yang memiliki prinsip itu jauh lebih dihormatin daripada orang yang nggak memiliki prinsip di hidupnya. Iya. Nah, kalau dengar yang Kak Raka bilang tadi, jadi ingat kata-kata orang bijak yang aku temuin di sosial media. Kayak, lo bukan produk lingkungan, lo bisa milih jalan lo sendiri. Iya itu, Kak, betul. Itu adalah mindset yang harus ditanamkan di anak muda zaman sekarang nih. Anak muda yang demen banget nih ngikut-ngikutin temennya. Wah, obrolan kita hari ini udah mencerahkan banget ya. Semoga teman-teman di rumah yang dengerin ini makin sadar bahwa hidup chill itu bukan berarti harus menggunakan zat kimia, tapi bagaimana cara kita bisa hidup lebih sehat. Dan perlu teman-teman ingat bahwa hidup kita ini terlalu berharga untuk dirusak oleh zat yang cuma kasih efek chillnya itu sementara, tapi bisa merusak semuanya yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman ngerasa hidup ini berat, jangan cari pelarian ya, yang bikin tapi cari solusi bukan ilusi. Nah, thank you banget nih udah sama Kak Raka karena udah sharing ilmunya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling. Ingat, minta bantuan itu bukan berarti kalian tandanya lemah, tapi itu berani. Dan santai itu bukan berarti kita lari dari kenyataan, tapi kita harus hadapi. Yuk jadi generasi yang berani milih sehat dan sadar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Indonesia bersinar, bebas dari narkoba.